Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya sebagai perwakilan pembicara oposisi untuk menolak mosi yang berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya dimulai dengan latar belakang, pokok argumen, dan gambaran yang bisa kita visualisasikan ke depannya jika penolakan terhadap mosi ini dilakukan. Sebelum saya meyakinkan Dewan Juri sekalian dengan argumen saya, izinkan saya untuk menyanggah apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah menyampaikan mengenai ketimpangan persediaan air bersih di kalangan masyarakat. Suatu dasar yang kita setujui bersama. Permasalahan masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk memperoleh air bersih. Tim pemerintah juga menyatakan bahwa dengan dikelola oleh pihak swasta, maka dana yang masuk bukan hanya dari pajak masyarakat dan APBN, tetapi juga investor. Berarti modalnya lebih besar. Kami juga sadar betul dengan modal yang lebih besar dan regulasi yang lebih sederhana yang diatur oleh swasta dalam pengelolaan dana ini membuat peluang untuk mempercepat pengambilan risiko yang besar dalam memudahkan akses air bersih bagi seluruh masyarakat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, jaminan apa yang tim pemerintah bisa berikan kalau memang niat swasta akan terus-terusan untuk menyediakan air bersih dan bukan untuk mencapai untung sebesar-besarnya. Sudah menjadi persetujuan mutlak bahwa air menjadi kebutuhan mendasar manusia yang paling utama. Air kita gunakan untuk sesederhana minum, mandi, masak. Masalahnya banyak masyarakat yang begitu terdampak kehidupannya karena untuk mengakses air bersih saja susah. Dan kita tidak hanya membahas masyarakat di pedalaman, tidak perlu jauh-jauh masyarakat di perkotaan, di Jakarta yang ibu kota sekalipun pun masih banyak yang belum dengan mudah dan dengan tercukupi mendapatkan akses air bersih. Dewan Juri yang terhormat, perlu diingat bahwa masyarakat yang paling terdampak mengenai krisis air bersih ini adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini menjadi landasan argumen kami yang pertama dan diikuti landasan berikutnya, yaitu bagaimana ketika perusahaan air bersih diprivatisasi oleh swasta, maka kemungkinan untuk ketersediaan air bersih tersebut dikapitalisasi itu menjadi lebih besar. Sederhananya, air bersih saat ini saja sudah tergolong mahal jika dilihat dari kemampuan ekonomi masyarakat golongan menengah ke bawah. Contoh nyatanya, di daerah pesisir Jakarta masih banyak masyarakat yang mencuci pakaian mereka di air sungai karena mereka mau menghemat biaya air bersih. Untuk mendapatkan air bersih di daerah pesisir Jakarta itu sudah sulit, dan kalaupun bisa harganya mahal. Itu baru di perkotaan dengan biaya hidup yang tinggi dan pendapatan yang mencukupi. Bisa dibayangkan berapa kali lipat lebih mahal harga yang harus dibayar oleh masyarakat yang tinggal di pedalaman dengan akses air bersih yang lebih terbatas lagi. Sekarang perburuk keadaannya dengan kapitalisme yang dilakukan oleh pihak swasta dan menaikkan harga air sampai semahal-mahalnya demi untung yang besar. Perlu disadari Indonesia itu keadaan geografisnya berbeda-beda. Ada daerah yang mudah untuk mendapatkan sumber air, ada daerah yang sulit untuk mendapatkan sumber air. Nah, melihat hal ini, Dewan Juri kami dengan yakin menolak privatisasi perusahaan air oleh swasta di Indonesia. Di awal tim pemerintah menyatakan kalau harga itu bisa tetap diatur dan dipantau oleh pemerintah, walaupun perusahaannya dikelola oleh swasta. Realita nyatanya, kedudukan swasta dan pemerintah itu tidak akan bisa sejajar. Pemerintah bisa saja memberikan batasan harga termahal untuk penyediaan air bersih oleh swasta. Tapi, apakah ada jaminan kalau harga dan kebijakan itu tidak akan dinegosiasi atau bahkan lebih parah mencapai titik di mana berhasil dimanipulasi oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Tidak ada jaminannya kalau harga yang akan ditawarkan masyarakat luas itu akan terjangkau dan masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya gitu. Dan hal ini diakui oleh tim pemerintah. Mereka menyatakan bahwa intervensi pemerintah akan menjadi lebih kecil dan realitanya saya yakin bisa sangat amat kecil. Perlu diingat ketika membahas usaha ekonomi, dalam hal ini perusahaan air yang dipegang swasta, jika privatisasi perusahaan air diizinkan, maka kita sadar betul pengusaha manapun akan berusaha mencari untung sebesar-besarnya. Lantas mengingat faktor ini, apa yang bisa menjamin kalau lonjakan harga karena kemarukan swasta dalam mengelola perusahaan air untuk keperluan masyarakat luas tidak akan terjadi? Laporan keuangan memang bisa dibuat transparansi, tetapi tidak menjamin harganya akan terjangkau. Kembali mengingat, masyarakat yang membutuhkan perubahan dalam hal akses air bersih adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Oleh karena itu, selama puluhan tahun Indonesia berdiri, banyak sektor perekonomian primer seperti air, listrik, dan minyak bumi itu dikelola oleh pemerintah. Karena ketika dikelola oleh pemerintah, fokus usaha ekonomi itu untuk menyediakan kebutuhan hidup yang menyangkut masyarakat luas, bukan lagi mengenai untung sebesar-besarnya. Berbicara mengenai mencari untung sebesar-besarnya, ada kekhawatiran lain yang tidak sepenuhnya dipikirkan oleh pihak afirmasi atau pemerintah. Ketika berbicara mencari untung, tentu target pasar perusahaan air yang dipegang swasta nantinya akan fokus kepada masyarakat yang mampu membelinya. Kita katakan suatu perusahaan air swasta A memberikan harga yang mampu dibeli oleh masyarakat di perkotaan. Harga yang sama atau bahkan lebih mahal ditawarkan ke masyarakat yang ada di pedesaan, dan harga tersebut lambat laun akan meningkat sesuai dengan inflasi yang terjadi, sesuai dengan biaya hidup yang terus meningkat.
Nah, laporan keuangan lalu menunjukkan kalau misalnya hasil keuntungan yang didapatkan dengan perusahaan air ini menjual atau menargetkan di pedalaman, di pedesaan itu tidak sama menguntungnya dengan di perkotaan, dan karena mereka mencari untung yang sebesar-besarnya, mereka memutuskan untuk menutup atau bahkan tidak mengurus lagi perusahaan air yang menyediakan di daerah pedesaan atau pedalaman ini. Nah, terjadinya hal itu berarti pihak swasta lagi-lagi gagal untuk mencapai tujuan awal, di mana kita semua sebagai pemerintah dan masyarakat berusaha menyediakan air bagi semua masyarakat, bahkan yang aksesnya susah sekalipun, dan ini memperburuk keadaan. Pengelolaan perusahaan air oleh pemerintah memang terikat regulasi yang lebih rumit, pengambilan risiko yang lebih moderat, tapi mereka tidak akan menutup penyediaan air di berbagai tempat. Risiko kerugian hingga kolaps pun lebih kecil dibandingkan perusahaan air swasta, karena dana untuk mengelola perusahaan air yang dikelola oleh pemerintah akan terus dianggarkan, dan hal ini didukung secara hukum dasar di Indonesia karena pemerintah Indonesia mempunyai beban moral untuk mensejahterakan rakyatnya dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lantas jika memang ketersediaan air yang menjadi permasalahan kita, solusi apa yang harus kita lakukan? Saya yakin itu menjadi pertanyaan besar bagi Dewan Juri dan tim pemerintah. Jawabannya adalah dengan pengelolaan dana yang lebih maksimal dan menganggarkan dana APBN yang lebih untuk menyokong perusahaan air pemerintah agar boleh berdampak yang lebih positif dan lebih rata lagi kepada masyarakat di berbagai daerah. Seperti yang dinyatakan oleh tim pemerintah, seharusnya debat ini dimenangkan oleh pihak yang bisa menjelaskan kepentingan WNI dan apakah pemenuhan kebutuhan WNI tersebut bisa dilakukan dengan lebih baik oleh pemerintah Indonesia atau pihak swasta. Maka besar harapan saya bagi Dewan Juri yang terhormat untuk mengakui argumen tim oposisi yang menolak privatisasi perusahaan air di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat Indonesia luas dalam mengakses air bersih. Sekian dan terima kasih.